A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian ilmu, dan insya Allah Ta'ala tema yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah seputar sholat tarawih menurut ulama 4 madhab. Ya, kita berharap semoga dengan penjelasan ini kita mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang kekayaan, ya, khazanah pemikiran serta ilmu para ulama kita. Dengan begitu kita insya Allah berharap lebih bisa untuk toleran dan kemudian menghormati perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan jelaskan dulu definisi sholat tarawih secara bahasa. Tarawih, Bapak Ibu sekalian, ini berasal dari kata tarwihah, ya. Tarwihah artinya membuat nyaman atau istirahat, ya. Disebut sholat tarawih karena orang-orang yang melakukannya itu biasa memanjangkan berdiri, ya, dan melakukan istirahat di setiap 4 rakaat sholat, ya, dengan 2 kali salam. Ini seperti mana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu dasar makna dari kata tarawih. Nah, jadi tarawih itu bentuk jamak, ya, atau bentuk plural dari kata tarwihah, ya. Seperti mana yang kita jelaskan, dinamakan tarawih karena orang-orang memanjangkan sholat, ya, memanjangkan berdiri dan akan beristirahat di setiap 4 rakaat sholat. Nah, inilah asal muasal penamaan sholat tarawih. Sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, hukumnya sunnah. Ini berdasarkan ijma, konsensus para ulama, seperti mana uraian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan as-salatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama, ya. Kata beliau, salat tarawih hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa madhhabuna annaha 20 raka'atan bi 10 taslimatin wa tajuzu munfaridan wa jama'atan, ya. Dan beliau mengatakan bahwa dalam madhab kami, artinya beliau bermadhab Syafi'i, sholat tarawih dilakukan 20 rakaat, ya, dengan 10 kali salam, ya. Artinya salam di setiap 2 rakaat, ya. Boleh dilakukan sendiri dan boleh pula dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya, ijma ulama terkait sunatnya sholat tarawih ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtad. Beliau mengatakan qad ittafaqu ala sunnatiha wa ala annaha al-murad min qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kata beliau, ulama sepakat tentang sunnahnya salat tarawih, ya, dan salat tarawih inilah yang Nabi maksudkan dalam sabdanya, barang siapa yang melakukan sholat, ya, di malam hari pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Ini di antara hadis yang menjadi sandaran para ulama. Selanjutnya, antara dalil syariat sholat tarawih ini juga kita dapatkan di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, ya, menyebutkan hadis yang persis sama seperti hadis yang kita bacakan di awal tadi. Nabi bersabda, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang kedua dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi zata lailatin
wa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilah wa kathura an-nas summa ijtama'u minal laila ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhrud ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khurud ilaikum illa in anni khasyitu an yufrada alaikum. Ya, dari Ibunda Aisyah kata beliau, Nabi ya melakukan salat malam di masjid ya pada bulan Ramadan, maka ada sekelompok orang yang ikut salat bersama dengan beliau. Kemudian beliau salat kedua kalinya, maka orang yang ikut salat semakin banyak. Kemudian orang-orang berkumpul pada kali yang ketiga dan keempat, akan tetapi Nabi tidak keluar ya, sampailah keesokan harinya beliau kemudian berkata, aku melihat apa yang telah kalian lakukan tadi malam, artinya bahwa sahabat berkumpul pada malam ketiga, malam keempat menantikan Nabi keluar, sholat bersama dengan mereka, namun Nabi tidak keluar, maka Nabi mengatakan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan karena sesungguhnya aku bimbang, aku khawatir bahwa sholat itu akan diwajibkan kepada kalian. Ini hadis dari Ibunda Aisyah yang menjelaskan kepada kita tentang syariat melakukan sholat tarawih. Bagian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan tentang jumlah sholat tarawih. Ya. Di masyarakat kita mendapati perbedaan praktek. Ada yang mungkin melakukan dengan 8 rakaat, ada yang melakukan dengan 20 rakaat. Ya. Kemudian ada selentingan di kalangan masyarakat mengatakan, oh yang ini jumlah rakaat begini bid'ah, atau yang ini tidak ada sandarannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang jumlah sholat tarawih ya berdasarkan pendapat para ulama, tentunya bersandarkan kepada perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama di kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian Maliki. Ya, sandarannya adalah hadis riwayat dari Malik dari Yazid bin Ruman bahwasanya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendirikan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Selain itu juga ada riwayat dari Abu Bakar Abdul Aziz ya menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syafi'i sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dan ini seperti mana yang dituliskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu ya. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili juga menjelaskan ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin ya bersama Ubay bin Ka'ab untuk mendirikan salat bersama dengan mereka sebanyak 20 rakaat ya. Dan beliau yang kemudian mengatakan wa ni'matu bid'atin hadhihi, dan inilah sebaik-baik bid'ah ya. Hujah lain yang menjadi sandaran tentang pendapat bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat adalah hadis dari Al-Baihaqi dan lainnya dengan sanad yang sahih ya, dari sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu tentang salat tarawih kaum muslimin di zaman Umar radhiyallahu anhu yang dilakukan dengan 20 rakaat ya. Umar mengumpulkan mereka dengan jumlah ini ya. Dan penjelasan ini juga dituliskan oleh Al-Imam Muhammad An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara sandaran pendapat yang mengatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat ya. Kemudian pendapat jumhur ulama ya tentang salat tarawih 20 rakaat ini juga diungkapkan oleh Imam Al-Kasani Al-Hanafi ya. Ini yang menulis kitab Bada'i' Sana'i' ya, salah satu kitab rujukan dalam fikih Hanafi. Beliau mengatakan wa amma qadruha fa 20 raka'atan fi 10 taslimatin bi 5 tarwihatin kulli taslimataini tarwiha wa hadza qaulu amatil ulama ya. Kata beliau, adapun jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam dan salam di setiap 2 rakaat. Ada 5 kali istirahat yaitu setiap 4 rakaat
dan ada 2 kali salam dalam setiap tarwihah atau jeda istirahat, ya kata beliau, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Selanjutnya Syekh Ibnu Abidin ya dalam Raddul Mukhtar ya, ini beliau juga menjelaskan bahwa wahya isyruna rakaatan wa huwa qaulul jumhur wa alaihi amalun wa alaihi amilan nas syarqan wa gharban. Beliau mengatakan bahwa sholat tarawih dengan 20 rakaat adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin di timur maupun di barat. Nah, ini hadirin Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan kepada kita tentang pendapat 20 rakaat. Jadi secara hujjah memang pendapat yang mengatakan 20 rakaat ini cukup kuat ya, didukung oleh hadis ya, didukung pula oleh asar-asar para sahabat serta beberapa penjelasan dari para ulama 4 mazhab gitu ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah 36 rakaat ya, 36 rakaat, dan ini adalah pendapat Imam Malik yang bersandar pada kebiasaan kaum muslimin pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, dan penduduk Madinah yang melakukan salat tarawih 36 rakaat termasuk witir ya. Artinya 36 rakaat itu ya kalau ditambah witir dengan dengan 3 rakaat berarti 39 rakaat gitu ya. Ini juga dituliskan oleh Al-Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Mudawwanah. Ya, beliau menjelaskan, qala Malik ba'atha ilal amir wa aradu ay yanqusa min qiyam Ramadan alladhi kana yakumuhu an-nas bil Madinah. Qala Ibnu Qasim wa huwa 39 raka'atan bil witri, 36 raka'atan wal witru salas. Qala Malik panahaituhu ay yanqusa min zalika syai'a wa qultu lahu hadza ma adraktu an-nas alaihi wa hadzal amrul qadim alladzi lam tazal nas alaihi ya. Kata Imam Malik ya, penguasa saat itu mengutus utusan kepadaku ya. Kemudian dia ingin mengurangi bilangan rakaat yang telah dijalankan oleh orang-orang Madinah saat itu ya. Ibnu Qasim menyatakan bahwa saat itu sekitar 39 rakaat termasuk witir, yaitu 36 rakaat tarawih ditambah 3 witir. Maka Imam Malik berkata, saya melarang rakaatnya dikurangi karena hal itulah yang saya temui dan dijalankan oleh orang-orang saat itu. Nah, ini diantara sandaran pendapat yang mengatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu 36 rakaat ya. Dan keterangan lain ya juga menyatakan bahwa Imam Malik juga membenarkan bahwa generasi salaf di kalangan sahabat pada masa Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Jadi Imam Malik selain punya pendapat 36 rakaat, beliau juga berpandangan bahwa pelaksanaan salat tarawih 20 rakaat itu juga merupakan pendapat mayoritas para ulama ya. Beliau mengatakan quwwatu madhhabil jumhur wa muwafaqatu atba'i Malik lahu wal qaulul akhar li Malik faqal wa kana salafus salih wa hum as-sahabah yakumuna fi zamani khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi amrihi kama taqaddam fil masajid bi 20 rakaatan ya. Kata beliau, kuatnya pendapat jumhur ulama bahwa jumlah rakaat tarawih adalah 20 rakaat. Ini bersamaan dengan persetujuan pengikut Imam Malik serta salah satu pendapat beliau yang lain ya. Yang mengatakan generasi salaf di kalangan sahabat melaksanakan salat tarawih pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 20 rakaat atas arahan dari Umar ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pendapat yang kedua dari para ulama kita ya, terutama sekali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa salat tarawih itu adalah 36 rakaat ditambah witir 3 jadi jumlahnya 39 rakaat ya. Meskipun Imam Malik punya pendapat kedua yaitu membenarkan pendapat jumhur atau pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa salat tarawih jumlahnya 20 rakaat ya. Sedikit tambahan informasi mengapa kemudian penduduk kota Madinah melakukan salat tarawih
sebanyak 36 rakaat ya. Ini disebutkan dalam beberapa literasi bahwa kaum muslimin di Mekah di Madinah dulu ya itu saling berlomba-lomba untuk banyak melakukan amal soleh, terutama sekali sholat malam ya di bulan Ramadan. Di antara kebiasaan penduduk kota Mekah ya, karena selain melakukan sholat tarawih 20 rakaat, maka setiap 4 rakaat penduduk kota Mekah biasanya akan menambah dengan tawaf ya. Artinya dengan 20 rakaat kemudian 4 kali tarwihah, artinya penduduk kota Mekah melakukan 4 kali tawaf ya. Nah, penduduk Madinah menyaksikan hal ini, mereka merasa bahwa mereka juga perlu menambah amal soleh yang lain sehingga tidak ketinggalan pahalanya dengan penduduk kota Mekah. Sehingga penduduk Madinah ya itu menambah jumlah rakaat yang dari 20 rakaat menjadi 36 rakaat dengan perhitungan agar sama dengan ibadah penduduk kota Mekah melakukan 4 kali tawaf, maka 1 kali tawaf itu dihitung sama dengan 4 rakaat sholat. Maka 4 dikali 4 adalah 16 rakaat. Inilah di antara asal muasal mengapa penduduk kota Madinah itu melakukan sholat tarawih sehingga 36 rakaat ya, ditambah dengan 3 witir maka totalnya 39 rakaat. Pendapat yang ketiga di kalangan para ulama adalah yang mengatakan bahwa sholat tarawih 11 rakaat termasuk witir. Ya, ini adalah pendapat beberapa ulama mutaakhirin, ya kontemporer, dan antara dalil yang menjadi sandarannya adalah zahir hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa ketika ada yang bertanya kepada Nabi, kepada Ibunda Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, seperti apakah salat Nabi pada bulan Ramadan? Maka beliau menjawab, qalat makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah, ya, bahwa Nabi tidak pernah menambah rakaat salat ya di dalam Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nah, ini di antara sandaran yang menjadi pijakan pendapat yang ketiga, gitu ya. Maka dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan ya di kalangan para ulama terkait dengan jumlah rakaat, baik yang mengatakan 8, 20 atau 36. Nah, ketiga pendapat ini, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki sandaran dan hujahnya sendiri. Ya, meski mayoritas ulama menguatkan pendapat 20 rakaat, ya. Namun tidak salah jika kita memilih salah satu dari dua pendapat yang lain, ya. Karena sebagaimana pemahaman jumhur ulama bahwa hadis-hadis di atas sebenarnya tidak membatasi jumlah rakaat sholat tarawih. Ya, ini seperti mana yang dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani ya, dalam Nailul Autar. Beliau mengatakan, dallat alaihi ahadisul bab wa ma yushabihuha huwa masyru'iyyatul qiyam fi Ramadan. Kata beliau, hadis-hadis tentang bab ini dan yang serupa dengannya itu menunjukkan tentang syariat sholat tarawih di bulan Ramadan. Wassalatu fihi jama'atun wa furada, ya, baik secara individu maupun berjamaah. Faqasrus salatil musamma bit tarawih ala adadin muayyan wa takhsisuha bi qiraatin makhsusatin lam yarid bihi sunnah, ya. Jadi kata beliau, membatasi sholat tarawih ya dengan bilangan rakaat tertentu atau mengkhususkannya dengan bacaan tertentu tidak bersumber dari as-sunnah, ya. Maka dari sini kita ingin menegaskan ya bahwa apapun pilihan Bapak Ibu sekalian ketika kita menyelenggarakan salat tarawih antara 8, 20 atau 36 rakaat itu diperbolehkan ya. Baik lebih dari itu ataupun kurang dari itu, karena seperti mana penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa jumlah ini hanya menunjukkan syariat bukan untuk membatasi. Ya, maka oleh sebab itu penting sekali kita menghargai perbedaan yang ada, mentoleransi sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan di tengah umat. Jadi kita tidak mudah kemudian dipecah belah ya
oleh perbedaan-perbedaan yang sebenarnya perbedaan-perbedaan yang furu, ya, yang tidak fundamental, perbedaan-perbedaan yang cabang yang sejatinya tidak merusak hubungan persatuan dan kesatuan kita. Ya, semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan pengetahuan untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.